langsung menjerit, "Keluar kamu, keluar, kamu bukan anak mamah lagi." Saat itu langsung mamahnya masuk ke kamar dan menjebretkan pintu dan mengkuncinya. Di luar kamar, Aureli menggedor-gedor sambil memanggil mamahnya, memohon maaf, memohon ampun. Itu dilakukan berkali-kali, tapi karena suasananya sangat panas, mamahnya pun langsung kayak, "Kamu keluar, tidak ada maaf, kamu bukan anak mamah lagi." Akhirnya Aureli menelpon si Bobby dan mengatakan kalau mamah udah tahu semuanya. Tapi si Bobby bukannya khawatir, malah dia senang guys, emang stres. Seolah-olah dia sedang memenangkan sebuah lotre. Akhirnya karena tidak ada pengelumpatan, Aureli pun tinggal di rumahnya si Bobby. Dan ternyata di rumah itu bukan cuman si Bobby doang guys. Ada mamahnya, ada bapaknya, ada kakak perempuannya, ada suami kakaknya, ada anak kakaknya tuh yang masih balita, dan ada juga satu ART yang sudah tua. Jadi di rumah kecil itu udah ada 7 orang, dan sekarang Aureli menjadi orang ke-8 yang mengisi rumah tersebut. Yang bisa Aureli lakukan pada saat itu cuma nangis dan nangis, karena Aureli keinget sama kata-kata ibunya, yaitu "Kamu bukan anak mamah lagi." Nah yang itu ya, jadinya Aureli terus nangis sambil SMS-in, chatin mamahnya minta maaf, ngejelasin kalau sebenarnya dia juga nggak ingin menyembunyikan hal ini gitu dari mamahnya, cuman emang belum nemu waktu yang tepat aja buat ngomong. Nah lama-kelamaan nih ya, mamahnya Aureli pun luluh tuh, karena ya gimana juga, seorang ibu tuh emang gitu, sebesar apapun kesalahan anak pasti dimaafin. Mamahnya tuh ngechat kayak gini, "Iya mama minta maaf, sebenarnya bukan bermaksud begitu, Aureli tetap akan menjadi anak mama." Nah satu chat itu tuh udah berhasil bikin Aureli bertahan hidup. Meskipun ya tidak sepenuhnya, tapi setidaknya kuatlah untuk bernafas sehari-hari. Ketika Aureli mulai membaik nih, si Bobby yang ketar-ketir. Jadi si Bobby mah gak suka kalau Aureli baik-baik aja. Dia itu lebih suka Aureli terpuruk karena aman. Tapi kalau Aureli mulai sehat nih, nantinya takut si Aureli itu pergi, takut kabur. Di suatu hari, Aureli mulailah tuh berani untuk minta izin pengen pulang ke mamahnya, mau bertemu aja gitu ya. Tapi ternyata guys, si Bobby tidak mengizinkannya. Maruk nanti cina gini, "Dulu juga kamu cina masih tinggal sama mamahnya, kamu selalu disembunyiin sama mamah kamu, seolah aku ini kriminal, kita selalu dijauhin. Nah sekarang giliran mamah kamu yang merasakan apa yang aku rasakan." Astagfirullahaladzim, stres pisan si Bobby mah. Maksudnya si Bobby mah tuh udah jelema saliwat gitu, nyalain salaki lain sasaha. Ini mah orang tuanya yang udah membesarkan anaknya dari kecil gitu, dari masih dalam kandungan. Terus pas mau pindah dari Belgia ke Indonesia juga kan banyak perjuangan supaya Aureli bisa jadi artis. Maneh datang-datang kucuk-kucuk-kucuk, tiba-tiba seolah memiliki Aureli sejak orok. Nah guys, untuk situasi di rumah si Bobby ini, ada ayahnya Bobby kan. Nah tapi dia itu orangnya dingin gitu, nggak banyak ngomong. Terus kakaknya yang perempuan ini juga, mereka nggak banyak komentar tentang rumah tangga Aureli dan Bobby. Mereka tuh lebih kesibuk sama kehidupan mereka masing-masing aja gitu. Nah terus untuk ART-nya ini juga udah tua, dan ini tuh baik banget guys. Di rumah ini yang aneh itu si Bobby, dan satu lagi siapa yang belum aku sebutkan, yaitu ibunya Bobby. Dimana ibu ini tuh agak apa ya guys, dideskripsikannya tuh sebagai orang yang kayak artis gitu, selalu dibuat-buat, baiknya dilebih-lebihin, padahal ternyata memiliki hati yang Jadi gini guys, kata si Bobby, kalau Aureli mau menemui ibunya, Aureli itu harus menjadi anak yang baik, cenah. Anak yang baik pasti dipenuhi keinginannya, gitu cenah cek si Bobby nate. Nah terus sejak itu Aureli berubah menjadi anak atau istri yang mulai berbakti gitu, dimana Aureli beres-beres rumah, ngepel, cuci piring, cuci baju, nyetrika, popoe, terus juga selalu memberikan kopi di pagi hari kepada Bobby. Ya pokoknya mah istri-istri pada biasanya gitu ya, meskipun terpaksa tapi tetap dilakukan, berharap si Bobby mengizinkan Aureli bertemu dengan ibunya. Sampai-sampai tangannya Aureli itu merah-merah, dan responnya ibu si Bobby apa Cik? Katanya tuh gini,
Gak apa-apa, nah nanti juga terbiasa karena kamu sudah tahu kan kalau ART kita sudah tua, jadi dia harus beristirahat. Nah, di sini maksudnya berarti Aureli akan menggantikan asisten rumah tangga itu. Jadi sekarang dia itu bukan artis tapi pembantu di rumahnya Bobby tanpa bayaran. Dan ya bener banget guys, ART sekarang tuh kerjaannya cuma nyetrika doang ya. Sedangkan sisanya itu semuanya Aureli yang nanggung, yang mengerjakan. Cuci baju nih, awalnya tuh sebenarnya smooth ini tuh. Aureli cuma nyuci baju bekas dia sama bekas si Bobby doang. Tapi lama-lama nitip satu, nitip satu, nitip satu. Yang akhirnya cuci dah tuh baju bapaknya, baju emaknya, dicuci semua sama Aureli. Yang masih waras di keluarga ini itu cuman kakak perempuannya si Bobby, dimana dia itu nyuci baju masih sama dirinya sendiri gitu, tidak merepotkan Aureli. Dan ini adalah satu-satunya kebaikan yang ada di rumah si Bobby. 2 bulan berlalu, rutinitas Aureli ya seperti itulah ya. Nah, Bobby mulai menyadari kalau Aureli berbuat baik ini supaya diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Nah, di sini karena udah tahu celahnya nih, si Bobby malah menjadi-jadi. Pokoknya hal-hal kecil pun menjadi besar. Aureli salah sedikit itu akan menjadi masalah yang panjang. Nah, by the way guys, setelah Aureli pindah ke rumah Bobby ini, Aureli itu mengalami pendarahan, tapi pendarahannya kecil gitu. Kecil tapi ayak gitu, teeren-eren. Sampai 2 bulan berlalu pun itu darah masih aja keluar. Jadinya si Bobby itu memang tidak bisa meminta itu kepada Aurel karena Aurel itu emang lagi berdarah gitu, lagi head. Nah, di situ si Bobby bukan khawatir Aureli punya penyakit atau apa, tapi si Bobby takut kalau mereka nggak bisa memiliki keturunan. Karena alasan inilah Bobby membawa Aureli ke dokter. Dan di sana dokter mengatakan kalau Aureli ini terlalu stres. Nah, karena itulah Bobby tuh menyarankan kalau Aureli syuting lagi aja supaya enggak stres. Terus juga saldo kita nih udah menipis. Hasil dari Aureli sinetron sebelumnya itu udah mau habis. Akhirnya Aureli pun menyetujui hal itu. Tapi kan di situ Aureli baru berusia 18 tahun nih. Nah, kalau misalnya mau tanda tangan project kayak syuting atau ngambil iklan dan lain-lain, itu kan pasti ada perjanjian yang harus ditandatangani oleh wali. Kenapa harus wali? Karena 18 tahun itu termasuk di bawah umur. Jadi kalau mau ditandatangani sama diri sendiri itu harus 21 tahun lebih. Nah, si Bobby gak bisa nih nandatangani, mewakili atau mewalikan Aureli di hal ini. Kenapa? Karena meskipun ya suaminya gitu, tapi kan secara negara mereka itu belum menikah. Jadinya tidak ada pilihan lain selain mereka meminta tanda tangan ke ibunya Aureli. Nah guys, baru disitulah Aureli diizinkan untuk pulang ke rumah mamahnya. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mempertemukan Aureli dan juga ibunya. Karena kalau dari perkataan Bobby yang nyebut kalau Aureli jadi anak baik, jadi istri yang baik, akan diizinkan ke mamahnya, itu mah wadul. Nah, saat pulang ke rumahnya, Aureli bener-bener seneng banget. Terus mamahnya tuh kayak membuka tangan kayak gini, lalu Aureli berlari dan memeluk ibunya. Di situ mereka berdua menangis. Sumpah guys, aku pas baca ini kayak nangis banget gitu, terharu ada, tapi masih kesel karena ini kan masih dipantau sama si ontohon Bobby. Nah, di situ sebenarnya Aureli juga pengen ngomong gitu, pengen jujur kalau dirinya itu nggak bahagia gitu ya. Tapi si Bobby memantau, jadinya dia tidak bisa jujur pada saat itu. Aureli pun syuting film berjudul Magic. Nah, di situ Aureli mulai tuh ada happy-happynya karena memerankan tokoh seusianya. Terus ada teman-teman juga gitu. Jadi hidupnya itu enggak tentang si Bobby doang. Nah, karena itu juga nih guys, pendarahan Aureli itu alhamdulillah sembuh, akhirnya berhenti. Tapi di sini tuh ada senengnya, ada enggaknya. Seneng karena sudah sehat, tidak stres. Tapi sedih gitu karena si Bobby bakal minta meleo. Nah, saking ogahnya Aureli untuk melayani si Bobby, Aureli sampai nekat dong guys. Di pembalutnya dia itu kayak menuangkan saus tomat dicampur sama kecap asin supaya mirip darah head. Gitu guys, dia lakukan itu sebelum tidur karena si Bobby itu suka ngecek guys, beneran. Jadi kalau misalkan
Aureli masih berdarah gak? Masih, coba sini aku lihat. Nah, karena saus inilah si Bobby tuh bisa ditipu untuk beberapa waktu. Meskipun di situ Aureli harus menahan pedes. Kalian bayangin aja, area itu adalah area sensitif sekali. Kalau kita pakai kayu putih karena ada bentol itu pun perih, apalagi ini saus. Hingga nih guys ya, pada suatu hari Aureli itu pulang syuting, langsung dibuka roknya, diliatin pembalutnya apakah bener gak si Aureli itu berdarah. Ternyata di situ Aureli memang belum sempat menuangkan saus. Nah, di situ si Bobby marah besar. Dia ngamuk, dia meludahi wajah Aureli. Dasar kamu pembohong. Jadi selama ini kamu tidak berdarah. Kamu bukan istri yang baik. Kamu tidak bisa melayani suamimu. Terus setelah marah dan meludahi, dia tiba-tiba menangis. Ya Allah, si Bobby liar pisan. Dia yang meludah, dia yang marah, dia juga yang nangis. Macam tak betul je budak ni. Dia tuh kayak gitu supaya mendapatkan attention dari sekitar. Jadi malah hari itu Aureli yang salah. Nah, karena sekarang udah ketahuan, akhirnya Aureli mau gak mau dong, tidak ada alasan lain untuk memberikan itu kepada si Bobby. Setelah itu semuanya jadi kebiasaan. Gak butuh alasan yang besar. Kadang karena Aureli lupa mematikan lampu kamar mandi, lupa menutup botol baby oil, ataupun lupa pernah mengecas ponselnya si Bobby. Pokoknya mah apapun jadi alasan. Kalau gak nurut, itu bakalan diludahi, terus si Bobby minta maaf, terus berhubungan meleok-meleok, terus B aja, terus marah lagi, nangis lagi, minta maaf lagi, berhubungan lagi, dan repeat aja begitu terus. Oke guys, sekarang aku ceritanya rada ngaclok ya, biar segera cepat gitu kita tuh ke momen Aureli bisa segera selamat dari si Bobby. Soalnya ini tuh kejadian yang repeat ini tuh banyak banget. Jadi kalian kalau mau detailnya baca aja bukunya langsung. Nah, singkat cerita nih, di suatu hari Aureli sama Bobby itu lagi ngeliatin berita. Di situ ada seorang pria di mana itu tuh mantannya Aureli, diberitakan kalau dia melakukan kekerasan alias KDRT. Nah, di situ si Bobby langsung ngerasa dia si paling baik. Kata Bobby, orang yang berani memukul perempuan adalah pengecut. Nah, di situ Aureli ngomong tuh, tapi pelan-pelan. Tapi aku mendingan dipukul sih daripada diludahin. Karena diludahin tuh kayak sakit hati banget. Nah, pendengar hal itu, Bobby langsung marah dan langsung gini. Apa kamu bilang kamu berani sama aku? Iya, katanya tuh. Mendingan saya mah dipukul aja daripada diludahin. Karena diludahin itu kan jijik guys ya. Tanpa pikir panjang, padahal haneut keneh si Bobby ngomong kalau yang berani memukul wanita adalah pengecut, si Bobby malah menampar wajah Aureli sampai telinga Aureli itu mendenging, matanya langsung poek dan tergeletak. Ketika Aureli tersadar, si Bobby langsung menambahkan, aku bisa aja nempelin kamu atau nampar kamu sampai kamu benar-benar tidak bisa bangun lagi. Mulai saat ini aku berjanji tidak akan meludahimu lagi. Tapi di sini janji tidak meludahinya lagi itu ditukar dengan penamparan dengan kekerasan lainnya. Setelah kejadian itu di malam hari Aureli tidur di sebuah ranjang. Nah di situ si Bobby tiba-tiba membawa Alkitab, terus berdiri, emang rada liurnya eta mah kalakuan teh. Berdiri sambil membaca Alkitab tersebut. Terus kayak ngomong, Aureli geser, Aureli geser. Tapi di situ Aureli pura-pura tidak mendengar. Dia ogah, dia engges capek, engges muak. Nah, karena Aureli gak geser-geser, si Bobby ini malah menginjak wajahnya Aureli. Di situ terdeskripsikan kalau kakinya si Bobby itu becek, basah, kotor, penuh debu, dan bau. Akhirnya Aureli dengan sepenuh tenaga itu tuh mendorong kaki si Bobby supaya tidak mendekat ke wajahnya. Nah, di situ si Bobby langsung memukul Aureli dengan Alkitab. Rasa sakit yang Aureli rasakan dari pukulan kitab ini adalah urusan Tuhan. Terus Aureli menjawab, kamu sakit. Setelah itu Aureli lari ke sebuah kamar kecil di pojokan, di mana ruangan kecil itu adalah ruangan yang sering dipakai buat gitar-gitarannya si Bobby. Aureli kunci pintu, mengurung diri di situ. Bobby beberapa kali sempat manggil-manggil Aureli, tapi Aureli mengabaikannya karena tahu geus bakal pi omongan. Nah, ketika duduk di pojok kamar kecil itu, Aureli mendapat telepon dari ibunya. Di situ ibunya mengatakan kalau ternyata
pernikahan Aureli ini tidak sah. Ibunya Aureli sudah menemui pastor yang menikahkan Aureli dengan Bobby. Dan ternyata ini semua itu ilegal. Tidak pernah benar-benar terjadi sesuai syariat agama Katolik. Nah, mendengar hal itu, ada sesuatu dalam diri Aureli yang tiba-tiba plong gitu aja. Aureli seperti mendapatkan sebuah harapan untuk hidup. Yang selama ini dia ragu-ragu, buram, sekarang menjadi jelas. Nah, keesokan harinya Aureli membawa surat pernikahan yang dimana itu tuh disimpan sama si Bobby. Dan Aureli tahu kalau surat itu adalah surat yang dipalsukan. Terus dia menyembunyikannya di bawah kasur. Nah, ketika si Bobby selesai mandi, keluar WC, dia langsung sadar kalau buku atau surat pernikahannya itu gak ada. Di situ langsung si Bobby marah-marah. Di mana kamu menyembunyikan surat pernikahan kita? Di mana? Cepat sini bawakan kepadaku. Nah, awalnya Aureli tidak mengaku nih karena dia itu kekeh mau ngambil surat itu untuk dijadikan sebagai bukti. Tapi di situ si Bobby ya seperti biasa mengancam. Bobby membawa Angel, yaitu peliharaan kesayangan Aureli, itu monyet ya namanya Angel, dan kayak dicekik gini. Coba siniin, Cina. Mana, keluarin. Karena takut Angel kenapa-napa, akhirnya Aureli pun membawa surat pernikahan yang ada di bawah kasur itu. Di situ si Bobby bukannya meredak, malah makin naik pitam. Tapi di sini Aureli langsung memanggil Mama, Cina. Jadi itu ke mertuanya gitu ya. Nah, tanpa lama-lama mamahnya pun langsung ke atas naik. Ada apa Aureli? Terus Aurelinya tuh langsung nanya, Mah, apakah ada makanan di bawah? Sebenarnya masih bukan mencari makanan, tapi menghindari perkelahian. Nah, di malam hari ketika Aureli kembali ke kamar, di situ si Bobby lagi-lagi bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Terus lagi dan lagi si Bobby bawa Angel dan kayak pengen membun-bun si Angel gitu. Nah, di situ Aureli entah kenapa gitu tiba-tiba berani dan bilang kayak, ya udah sok lakukan saja. Terus bener aja guys, si Bobby langsung melempar Angel ke kandangnya. Setelah itu Bobby langsung menyerang Aureli. Puk. Dan puncaknya sambil nanya-nanya sambil marah-marah, Aureli tuh tubuhnya dicengkram sama kulit dan kukunya Bobby. Sampai akhirnya kulit tangannya Aureli ini berdarah. Nah, ketika melihat darah nih, si Bobby mundur pelan-pelan. Dia langsung pukul-pukul kepalanya dan kayak minta maaf, menangis. Kan lagi dan lagi si Bobby mah dia yang marah, dia yang menyakiti, tapi dia juga yang menangis. Di situ Aureli gak ngapa-ngapain dan dia memilih untuk ya udahlah tidur aja, soalnya besok harus pergi syuting. Nah, keesokan harinya ternyata luka-luka itu berubah menjadi lebam-lebam biru. Di lokasi syuting banyak orang-orang yang melihat lukanya Aureli dan mulai bertanya-tanya. Sampai ada seorang ibu dari salah satu aktor, itu namanya ibunya Jo. Nah, si ibu Jo ini nanya, Aureli kamu kenapa? Kamu disiksa ya sama si Bobby? Nah, di situ Aureli memperlihatkan chat-chat ancamannya Bobby kepada Aureli. Tanpa berpikir panjang, ibunya Jo langsung menawarkan diri untuk, hayu kita pulang sekarang juga ke ibumu. Ibumu harus tahu hal ini. Di perjalanan, Aureli tuh sempat ditelepon sama si Bobby beberapa kali, tapi Aureli milih untuk mengabaikan. Tapi tiba-tiba nih guys, Aureli keingat sama ancaman si Bobby kalau Aureli macam-macam, orang tua Aureli akan di... Akhirnya di tengah perjalanan, Aureli memberhentikan mobilnya Jo. Katanya tuh kayak, berhenti, turunkan aja aku di McD. Di situ sempat ada pengarahan dari ibunya Jo, katanya tuh kayak, gak apa-apa gitu, hayu aja kita ke rumah mamah kamu. Tapi karena rasa takut Aureli lebih besar, jadinya Aureli turun di McDonald. Nah, terus ada tuh kan si Bobby nelpon lagi. Nah, di situ Aureli baru jawab, ini aku ada di McD sebelah sini. Aku lapar, aku sedang makan. Datanglah tuh si Bobby buat jemput. Dan bener aja guys, si Bobby tuh marah besar. Si Bobby nggak percaya kalau Aureli cuma makan di situ. Si Bobby feeling kalau Aureli itu bakalan pergi ke rumah mamahnya. Kemudian mereka berdua masuk ke mobil dan di jalan tiba-tiba si Bobby mengendarai mobil ugal-ugalan. Tarik banget, kenceng banget sampai belok-belok. Kayak mereka tuh mau bundir bersama. Nah, di situ Aureli sangat panik, dia sangat takut meninggal. Terus si Bobby juga selalu menekankan, coba kamu bersumpah tidak akan meninggalkanku. Kamu bersumpah kalau kamu menyayangiku. Karena terpaksa,
Akhirnya Aureli bersumpah atas nama Tuhan bahwa Aureli mencintai Bobby, bahwa Aureli tidak akan meninggalkan Bobby. Nah, setelah bersumpah, baru deh tuh mobil jalannya pelan-pelan. Baru deh si Bobby tuh mulai percaya lagi. Di situ sudah memarah-marah bebeledagan, si Bobby tiba-tiba menangis seperti biasa. Yang Aureli pikirkan saat itu bukan lagi sifat si Bobby yang manipulatif dan play victim, melainkan alhamdulillah yang penting dia selamat. Nah, keesokan harinya nih, Aureli kan syuting lagi. Tapi si Bobby ayeuna mah ngumuntit. Jadi kalau Aureli kesini ikut, Aureli kesini ikut. Pokoknya terus aja nempel sama Aureli. Sampai-sampai syutingnya Aureli itu terganggu. Karena dia itu tipikal orang yang kalau lagi syuting dituntut-tuntut seperti itu tuh dia tuh nggak suka. Jadinya nggak fokus. Akhirnya Aureli minta buat si Bobby tuh kayak kamu pulang aja ya, soalnya aku di sini kerjanya nggak fokus. Tapi si Bobby-nya nggak mau, katanya aku mau di sini aja. Kamu pasti melakukan hal-hal aneh-aneh kalau aku jauh dari kamu. Karena ingat dari kejadian kemarin yang hampir meninggoy di mobil, akhirnya Aureli tuh kayak punya keberanian tersendiri. Tiba-tiba Aureli bisa membalikan ngancam si Bobby. Di mana? Kamu pulang nggak? Kalau nggak pulang, aku telepon ibumu dan mengatakan kalau luka-luka ini bukan luka acting, tapi luka yang disebabkan oleh si Bobby. Terus si Bobby-nya tuh jawab kayak, ya udah sok aja sana kamu bilang, emang bakal apa sih reaksi ibunya? Nah, karena ditantang, Aureli alhamdulillah semakin berani. Dia langsung menelpon ibu mertuanya ya, ibunya si Bobby, dan mengatakan kalau luka-luka lebam ini adalah luka KDRT yang disebabkan oleh si Bobby. Tak lama kemudian di situ HP si Bobby hurung, artinya ada yang menelpon dan ternyata itu adalah ibunya. Di situ Bobby langsung mundur-mundur dan menjauh dari Aureli. Nah, sambil masih panik nih karena Aureli juga sebenarnya nggak percaya dengan apa yang sudah dia perbuat. Dia nggak percaya kalau dia bisa seberani itu. Dia langsung menghampiri seseorang yang dia percaya di lokasi syuting, yang tentu saja itu adalah ibunya Joe, dan menceritakan semuanya dengan sejujur-jujurnya kepada ibunya Joe. Di situ ibunya Joe mengatakan kalau beritahu orang tuamu, mereka akan mendukungmu. Aureli pun nurut nih sama perkataan ibunya Joe dan langsung menelpon ibu dan ayahnya. Tak lama kemudian ayah dan ibunya pun langsung datang ke lokasi syuting dan langsung memeluk Aureli. Di situ Aureli menceritakan semuanya tanpa sensor, tanpa kebohongan, dan semuanya tuh menangis sejadi-jadinya. Mamahnya meminta maaf karena tidak menyadari kalau anaknya selama ini tersakiti sendirian. Nah, setelah itu Aureli pulang ke rumah orang tuanya. Pokoknya akses menuju si Bobby kayak WhatsApp sih, SMS, BBM, Facebook, email, dan segala-galanya tuh kayak diblokir. Nah, beberapa waktu kemudian sebenarnya di lokasi syuting itu tuh masih ada tuh mobilnya si Bobby berkeliaran. Tapi Aureli selalu ditemani sama ibu dan ayahnya ketika syuting. Jadi Bobby tidak akan berani untuk menghampiri Aureli. Jadi guys, ini tuh perlawanan yang dilakukan oleh Aureli ke si Bobby itu bener-bener cuman gitu doang. Dengan hal sekecil itu, berani satu kali aja, si Bobby tuh langsung menciut. Dia tuh takut dimarahin sama ibunya karena udah jadi suami yang KDRT. Terus juga takut guys ketika ibunya Aureli melaporkan Bobby ke pihak-pihak yang berwenang seperti KPAI. Nah, karena takut, akhirnya lama-kelamaan si Bobby pun benar-benar menghilang, benar-benar berjarak dengan Aureli. Nah, untuk kekerasan dan juga manipulasi yang pernah Aureli alami sebenarnya udah beberapa kali dilaporkan ke pihak berwenang seperti KPAI. Nah, kalau nggak salah tuh kalau ke KPAI udah 4 kali ya. Tapi respon dari pihak-pihak berwenang ini malah menciutkan mentalnya Aureli, di mana kayak ngirim foto itu tuh malah disangka Aureli yang mau, padahal kan itu juga mau beratas dasar ancaman. Nah, pernah juga nih guys Aureli itu meng-up kasusnya dia di Facebook, tapi malah Aurelinya yang kena hujatan. Terus pada saat itu seperti biasa si Bobby malah sibuk klarifikasi. Nah, akhirnya Aureli itu tidak terlalu sibuk dengan keadilan-keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Karena sekarang yang penting Aureli masih hidup, yang penting Aureli sudah terbebas dari si Bobby. Akhirnya Aureli memutuskan untuk ya udahlah kita jalanin hidup kita aja. Karena untuk laporan ancaman dan kekerasan kita sudah berusaha semaksimalnya, tapi memang tidak ada hasil sama sekali. Nah, sejak itu Aureli mulai happy nih dan menikah dengan seorang pria yang benar-benar dia
cintai, yaitu suaminya saat ini. Bahkan saat ini Aureli lagi mengandung. Jadi teman-teman semua doain semoga anaknya Kak Aureli ini menjadi anak yang soleh, solehah, berbakti, menjadi pembawa berkah, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, tapi meskipun sudah bahagia, sudah menikah, dan sudah hamil, tetap ya trauma itu pasti masih ada sampai gede gitu. Sampai umur Aureli itu sekarang udah berapa ya berarti? Sekitar 30 tahunan. Nah, karena traumanya itu masih ada, Aureli suka tuh ke psikolog. Nah, kata psikolognya, cobalah Aureli itu untuk menuliskan kisah-kisahnya supaya ada ngeplong gitu kalau udah ditulis-tulisin mah. Nah, setelah selesai ditulis, awalnya tulisan ini tuh cuman dia baca untuk dirinya sendiri. Tapi ketika suaminya membaca, kata suaminya tuh, coba kalau kamu publik aja buku ini. Siapa tahu di luar sana banyak Aureli yang masih terjebak. Nah, karena itulah buku Broken String ini akhirnya dipublikasikan. Meskipun ya, ini tuh beberapa aktor atau nama-namanya itu disamarkan demi privasi. Jadi Aureli meng-up buku ini memang pure untuk membantu Aureli kecil. Barangkali sekarang tuh masih ada yang mengalami hal itu. Jadi diharapkan wanita-wanita kecil ini harus lebih buka gitu, open minded, dan lebih berani untuk melawan ketidakbenaran. Oke deh guys, akhirnya 3 part ya aku menyelesaikan menceritakan buku Broken String, meskipun ya ini cuman rangkumannya aja. Karena emang beberapa part itu tuh aku lompat-lompatin. Yang penting mah kalian ngerti aja sama alurnya. Karena meskipun nggak lengkap, ini tuh udah bikin gemes banget, udah bikin stres banget. Apalagi kalau kalian baca buku aslinya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Makasih banyak pokoknya ya. Maaf banget kalau banyak salah-salah kata. Kalau misalnya teman-teman juga ada koreksi dari cerita-cerita aku, boleh banget komentar di bawah. Oke, thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!